berbeda pendapat bisa nyari bahwa si fitnah itu bisa nyari boleh beredar atau tidak boleh beredar. itu keras. Kalau keputusan politiknya memang si fitnah itu harus tidak boleh beredar, kan begitu. Mudah-mudahan ini kita semua bisa memahami. Gitu. Persoalannya di hadis itu, persoalannya gimana cara, ya kan, meremove atau memblok yang hanya si fitnah itu saja. Jadi saran nanti diarahkan ke situ. Gitu. Karena sebenarnya kita tidak ingin ngeblok si YouTube-nya, tapi YouTube kita minta untuk nge-remove, ya kan? Dan tidak mau, dan ini adalah perintah. Oleh itu ya harus dilakukan sembari kita lakukan negosiasi. Gitu. Mas, kami silakan. Nanti jawaban tidak harus dari saya, bisa dari Pak Edmond, Pak Cahyana, Pak Pasuk. Kami silakan. Ada sebuah kasus mirip, cuma bukan film fitnah, tapi melainkan 12 kartun Nabi Muhammad. Yang tentu kita juga masih ingat, itu baru beberapa tahun lalu. Oh, nama saya dulu ya. Nama saya Narpati Wisnuari Pradana, seorang blogger. Udah benar. Ada sebuah situs Wikipedia itu menampilkan gambar kartun tersebut, dan itu diprotes oleh berbagai pengguna internet, terutama dari Timur Tengah, dan Asia Selatan seperti Pakistan. Saya belum tahu apakah sudah tingkat ke pemerintah atau belum, tapi yang jelas Wikipedia sama sekali tidak berniat menghapus gambar tersebut, bahkan mengunci halaman tersebut agar tidak bisa diedit. Nah, bagaimana kalau YouTube itu melakukan hal yang serupa? Dan ini mungkin juga ada situs-situs lain, termasuk mungkin saya belum tahu, saya belum sempat baca semua term of service. Mungkin penyedia blog mana gitu, Islam. Saya akan ngutip dari Wikipedia sendiri. Dari Wikipedia ya. Wikipedia adalah ensiklopedia yang berjuang menampilkan semua topik dari segala poin netral, dan karena itu Wikipedia tidak akan disensor untuk kepentingan grup apapun selama mereka relevan dan selama mereka tidak melanggar dari kebijakan Wikipedia dan peraturan dari United States of Florida. Dan sekedar catatan pula, hari ini saya juga mengecek entry fitnah di Wikipedia. Percayalah, seandainya saya seorang non-muslim, saya akan menjadi Islamofobia pada bila saya membaca entry tersebut. Apakah berarti Wikipedia juga harus diblokir? Jadi nggak usah khawatir, kita punya persoalan cukup banyak. Jadi mulai dari yang Wikipedia, apa saja, rasa-rasanya tidak akan kekurangan kita. Tetapi bukan berarti terus kita biarkan semuanya, kan gitu. Jadi sama dengan upah tidak efektif itu, lantas kalau tidak efektif terus dibiarkan lah. Karena kita itu punya dua layer. Layer pertama namanya moral responsibility, tanggung jawab moral sebagai government, mungkin juga sebagai masyarakat secara keseluruhan. Dan ada technical responsibility, jadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab teknis. Secara moral, hal-hal yang merusak tatanan kehidupan kita secara bersama sebagai satu masyarakat, saya kira kita harus menghindari itu semua. Tapi secara teknis bisa jadi kita memiliki keterbatasan. Oleh karena itu,
kaidahnya kalau kita bisa menyelesaikan sebagian, ya, tetapi tidak bisa menyelesaikan keseluruhan, maka yang sebagian itu jangan dibuang. Oleh karena itu tadi yang jargon besarnya kan kita minimizing, jadi kita meminimalkan gitu. Oleh karena itu Mas, ya apa saja yang bisa kita lakukan, tentu dengan bantuan kawan-kawan semua bisa menaikkan ini efektivitas lagi terus gitu. Untuk menyelesaikan semuanya rasa-rasanya terlalu naif, kita punya semboyan semuanya bisa diselesaikan, apalagi kaidah transaction itu bukan kaidah yang hanya berlaku di sini saja, tetapi akan terikat dengan hukum-hukum yang lain dan terikat dengan perkembangan teknologi yang lain. Jadi untuk sementara memang kita konsentrasi pada daerah fitnah itu, ya, pada daerah fitnah, dan mohon kalau ada taruhlah pendekatan-pendekatan teknis yang sangat memungkinkan ngeblok bukan truknya tetapi file X-nya aja, penumpangnya aja, saya kira itu satu solusi yang sangat bagus. Kita tidak ingin hakikatnya ngeblok YouTube, ngeblok Wikipedia, ngeblok itu untuk apa? Dan itu juga tidak betul. Tetapi kan yang dapat amanat itu tolong yang itu kan itu. Nah itu kalau ada, saya kira itu akan sangat bagus. Saya persilahkan di belakang sana juga ada mungkin saya kira tidak harus saya tanggapi langsung. Mungkin ada 3-4 kawan-kawan yang ingin memberikan masukan, bisa share. Saya persilakan, tapi tolong disebutkan nama, ya, dan tidak usah khawatir, nama tidak akan dicatat terus tadi list apa ya? Daftar hitam, Pak. Blacklist. Blacklist. Karena saya juga membaca di mailing list itu ada pertentangan antara blogger, hacker, cracker. Iya. Saya sih lebih senang crackernya. Iya betul Pak, setuju Pak. Cracker kan roti yang Ya, enak itu. kasih margarin enak Pak. Kerupuk udang itu cracker juga. Cracker kan roti. Jadi kita tidak ingin mempertentangkan. Wong saya sendiri yang buka blogger kapan itu di Iya. mana? Blitz Cafe, Blitz Megaplex benar Pak? Iya. Di Blitz Megaplex. Ya, Blitz Megaplex itu. Artinya kita tidak ingin menempatkan bloggers itu sebagai sesuatu yang musuh harus diuber-uber gitu. Selama yang kita cari kan sing elek-elek gitu. Iya, iya. Kalau elek-eleknya pun juga selama itu urusan privacy silahkan. Bukan silahkan, tidak boleh ya. Penting ngajarin yang elek kan gitu ya. Jadi itu hak panjenengan semua, hak Anda semua kalau itu. Tapi kalau masuk di ranah publik ada kaidah publik. Itu aja sudah. Kami silakan Mas. Pak, nama saya Randi Pak, nama asli Pak, jadi kalau dicatat juga Pak nama. Saya seorang blogger, kebetulan juga dari media, sama seperti Pak Richard, cuma saya medianya salah satu media asing di Singapura. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Nuh adalah, nyun sewu ini kalau terkesan mengulang, tetapi ketika sebuah kebijakan atau keputusan politik, saya sangat setuju dengan keputusan politik pemerintah soal pencekalan fitnah itu sendiri. Tetapi ketika itu harus mengorbankan banyak sekali layanan-layanan yang tidak kalah bagus dan bermanfaat di internet, apakah hal-hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dari Kementerian Dekominfo sendiri? Multiply adalah salah satu contohnya. Bahkan kalau misalnya soal fitnah sendiri, saya sempat mencoba mengakses beberapa hari lalu, dan ternyata film itu sendiri tidak bisa di-play Pak. Alasannya sedang maintenance, begitu alasannya. Walaupun tadi pagi saya coba sudah bisa. Tetapi yang menyedihkan lagi adalah ketika saya buka di Google Video, itu lancar sekali dan bisa diakses. Nah hal-hal seperti ini Pak, apakah ada semacam perimbangan antara keputusan politik yang dilakukan pemerintah, mungkin terkait juga dengan undang-undang ITE ini, apakah ada macam perimbangan ketika sehingga yang kalau kata Ajim itu manfaat sama mudaratnya itu Pak berimbang gitu Pak? Terima kasih. Monggo kami silakan.